Selamat pagi, Assalamualaikum. Hari ini kita mulai pembelajaran lagi ya. Karena minggu yang lalu kita kan ada ulangan harian, jadi kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, yang pertama jangan lupa untuk mengabsen dulu ya, absensi. Oke, yang kedua perhatikan pembelajaran kita selanjutnya karena ini hari sudah mau ujian. Minggu depan kita sudah ujian UTS, ujian tengah semester. Jadi semuanya harus fokus dalam pembelajaran. Ya, kita mulai. Kita sekarang yang udah ada buku, silakan buka bukunya halaman 53. Ya, tolong bukunya dibuka, buku PKK kewirausahaannya. Kita sekarang sudah sampai ke halaman 53. Yaitu masuk ke manfaat melakukan analisis dalam manajemen risiko. Jadi berikut manfaat dalam melakukan analisis manajemen risiko usaha itu. Yang pertama, sebagai bahan evaluasi dan keputusan usaha. Maksudnya ini, evaluasi itu namanya suatu proses penilaian dan pengukuran efektivitas strategi yang telah digunakan dan telah dilakukan di masa lalu untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Jadi kita gini, kalau kita sudah menjalankan suatu usaha tersebut, dalam minimal itu dalam 1 tahun sekali itu kita harus evaluasi, kita harus ngukur strategi yang sudah digunakan itu mencapai tujuan atau enggak. Nah, itu dia. Makanya manfaat dalam melakukan analisis manajemen risiko ini ya sebagai bahan evaluasi dan keputusan usaha. Jadi hasilnya dari evaluasi itu kita bisa ya, dari analisis risiko bisnis akan menjadi sebuah bahan untuk mengevaluasi cara-cara apa lagi yang akan untuk memajukan usaha kita. Kalau kita tidak evaluasi, kita tidak tahu apa kekurangan, apa hambatannya ya. Jadi makanya penting yang namanya manfaat dalam risiko, untuk mengevaluasi itu sangat penting. Lalu manfaat melakukan analisis manajemen risiko yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Sudah pasti ya, kalau usaha kita mau maju, kita harus yang namanya untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan. Jadi produktivitas di sini merupakan suatu kegiatan produksi yang menjadi sebuah ukuran, yaitu cara yang baik mengatur sumber daya dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Peningkatan produktivitas dan keuntungan. Jadi dengan produktivitas kita yang produksi kita itu semakin baik, semakin membesar, tentu manfaatnya itu dapat kita rasakan sampai mencapai ke hasil yang optimal. Itulah peningkatan produktivitas dan keuntungan. Lalu kita masuk yang ketiga, memudahkan estimasi biaya. Estimasi biaya itu adalah perhitungan kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Ini juga sangat penting, estimasi biaya itu. Jadi estimasi biaya itu adalah hal yang penting dalam suatu bisnis. Sama seperti halnya kita menggunakan yang namanya biaya produktivitas, ya kan? Yaitu misalnya kita menggunakan modal, itulah dia. Lalu yang keempat, bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Di dalam manfaat melakukan analisis manajemen risiko itu ada pastinya yang namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Maksudnya di sini tanggung jawab perusahaan kepada konsumen, kepada karyawan, pemegang saham,
dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Jadi kalau yang tanggung jawab sosialnya itu yang mana? Tanggung jawab sosial itu yaitu tanggung jawab sosial lingkungan dari perusahaan itu berhubungan erat dengan pembangunan yang untuk berkelanjutan. Jadi kita mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan usaha kita kalau usaha kita itu sudah maju. Jangan pula kita usaha kita maju, sudah punya pelanggan, sudah mempunyai keuntungan, ya kan? Tiba-tiba usaha kita itu kita tutup. Berarti kita tidak mempunyai yang namanya tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi di sini juga ada peranan tanggung jawab sosial dalam perusahaan. Peranan yang pertama itu tanggung jawab terhadap pelanggan. Lalu tanggung jawab terhadap karyawan. Ada lagi yang namanya tanggung jawab kepada pemegang saham, atau kalau pemegang saham namanya disebut sebagai investor. Lalu ada tanggung jawab terhadap kreditur. Terakhir ada tanggung jawab terhadap lingkungan. Itulah manfaat untuk melakukan analisis dalam manajemen risiko. Yang keempat, bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan tadi, ingat ya, ada 4. Ya, harus diingat. Oke, kita lanjut masuk ke bagian ketiga, masuk ke analisis peluang usaha. Di dalam analisis peluang usaha dilakukan yang melakukan itu disebut sebagai pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan untuk melihat peluang tersebut mampu digunakan untuk sebuah usaha atau tidak, dan berbagai resiko usaha yang ada di dalam usaha tersebut. Jadi, ingat, dalam melakukan analisis peluang usaha, kita dapat menggunakan yang namanya analisis SWOT, SWOT. Apa itu SWOT? SWOT, perhatikan, pengertian analisis SWOT merupakan singkatan dari strength. Strength itu kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities disebut sebagai peluang, dan threats disebut sebagai ancaman. Jadi singkatannya S itu kekuatan, W-nya kelemahan, O-nya itu peluang, baru terakhir T-nya itu ancaman. Jadi kita gabungkan menjadi suatu pengertian. SWT itu atau SWOT itu merupakan salah satu model yang digunakan dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi pada profit ataupun non-profit dengan tujuan untuk mengetahui keadaan organisasi atau perusahaan secara komprehensif. Jadi kalau kita sebelum membuat usaha itu, kita menggunakan SWOT itu atau SWOT itu semua kita sudah pahami. Jadi semuanya sudah tersatu SWOT, maka usaha kita bisa berjalan lancar, ya. Kita bisa yang namanya melawan yang namanya di mana kelemahan kita, di mana kekurangan kekuatan kita, di mana peluang, apa ancaman, itu sudah termasuk dalam suatu SWOT, ya. Ini perhatikan, inilah bagian dari SWOT tersebut: strength, weakness, opportunities, dan threats. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Minggu depan kita ujian UTS. Nah, minggu depannya lagi barulah kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Yang perlu diingat, pembahasan soal yang sudah ada, yang sudah pernah itu kalian bahas lagi untuk ujian UTS-nya. Jangan tidak belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa juga kalian mengisi nanti. Asal siap, sehingga nilai UTS-nya pun rendah, tidak sampai KKM, yang rugi diri sendiri. Makanya pelajarilah 1 minggu ini, diulang-ulang lagi soalnya,
ya. Semua pembelajaran, Ibu tidak pernah membuat soal di luar dari pembelajaran. Ingat ya. Selanjutnya Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa kembali, jaga kesehatan karena ini mau ujian ya, tetap di rumah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.